Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tsumma qala faslun, bermula ini satu fasal. Fi kaifiyati salatil khafi, menjelaskan cara sembahyang takut. Dan sesungguhnya mengkhususkan oleh penulis menjelaskan tentang sembahyang takut dari sembahyang-sembahyang yang lain. Secara khusus diterangkan bitarjamatin dengan pasal tersendiri karena bahwasanya yuhtamadu, dimungkinkan dalam mengerjakan sembahyang fardu dalam keadaan takut itu sesuatu yang tidak dimungkinkan pada sembahyang yang lain. Jadi sembahyang 5 waktu dalam keadaan takut dibuat bab sendiri karena ada penjelasan-penjelasan khusus yang itu tidak mungkin ada pada sembahyang fardu di keadaan tidak takut. Kalau kita tegaskan saja aman. Jadi aman takut. Maka dikhususkan menjelaskan karena ada hal-hal yang khusus. Waslatul khafi anwa'un katsiratun. Cara sembahyang dalam keadaan takut itu banyak macam. Tabluhu sittata adrubin, sampai 6 macam. Sebagaimana disebut di dalam kitab Sahih Imam Muslim. Ya. Bahkan nanti ada sampai 16 cara sembahyang dalam keadaan takut itu. Tetapi iktasaral musannifu minha, meringkaskan, menyebutkan oleh Syekh Abu Syuja dari yang 6 itu. Kalau menurut Syekh Bajuri malah diterangkan itu sampai disebutkan 16. Ya, dari yang 6 disebutkan ala salasati atrubin, 3 macam. Ahaduha, satu dari yang 3, an yakunal adu fi ghairi jihatil kiblati. Musuh bukan arah kiblat. Maka nomor 1 yang perlu dipentingkan adalah mengetahui atau memastikan kiblat. Ya, musuh bukan arah kiblat. Wa huwa qalilun, jumlah mereka sedikit. Wa fil muslimina katsratun, sedangkan jumlah orang muslim banyak. Nah, itu ya. Jadi harap diperhatikan. Bihaitsu, apa ukuran banyaknya orang muslim itu? Bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhumul aduwah. Orang muslim yang banyak itu sanggup menghadapi musuh. Jadi ukuran banyaknya itulah dia. Ya, tuqawimu, menghadapi, kullu firqatin, setiap kelompok, minhum dari orang muslim, aduwah akan musuh. Bihaitsu itu sedemikian sehingga menghadapi setiap kelompok orang Islam musuh itu. Nanti ya. Kalau gitu bagaimana kondisinya? Jadi musuhnya di kiblat, orang Islam dapat menghadapinya. Fayufariquhumul imamu firqataini. Imam membagi pasukan menjadi 2 bahagian. Firqatan taqifu fi wajhil aduwi tahrusuhu. Sekelompok menghadapi musuh, tahrusuhu, menjaga atau menghadapi musuh tadi, maksudnya tahrusuhu, melindungi orang pasukan, sebahagian pasukan daripada serangan musuh. Jadi sekelompok hadapi musuh, siap. Wa firqatan taqifu khalfahu, sedangkan yang sekelompok berdiri di belakang imam, ail imami, di belakang imam. Nah, maka fayusalli, maka sembahyanglah imam dengan kelompok yang di belakang imam, 1 rakaat saja. Nah, 1 kelompok, ya, di belakang imam. Oke. Kemudian ba'da qiyamih li raq'atis tsaniyah, setelah imam berdiri untuk rakaat yang kedua. Nah, ya.
setelah imam berdiri untuk rakaat yang kedua. Tutimmu li nafsiha baqiyata salatiha. Nah, itu ya. Tutimmu. Jadi dia salat bagi musuh, bagi dua kelompok, satu hadapi musuh, satu dia bersama imam, sekelompok di belakang imam. Semua ba'da qiyam rakaat tsaniyah, kemudian setelah imam berdiri untuk rakaat yang kedua, tutimmu li nafsiha baqiyata salatiha. Yang satu kelompok itu menyelesaikan sendiri. Ya. Nah, menyelesaikan sendiri. Niatnya mufaraqah. Ya, niat mufaraqah. Nah, ya. Jadi diniatkanlah mufaraqah. Yang penting niat mufaraqah. Nah, tinggal lagi nanti dijelaskan dalam bajuri. Nanti dalam bajuri kita akan baca insyaallah. Bersabarlah. Kapan mufaraqahnya? Nah, apakah waktu berdiri, waktu permulaan, waktu ruku dan seterusnya. Tetapi yang penting dulu kita di Fathul Qorib ini niatnya mufaraqah. Udah berdiri mufaraqah. Kemudian tamdi ba'da faraghi salatiha ila wajhil adui. Setelah selesai sembahyang kelompok pertama, mereka menghadapi musuh. Dan imam tetap berdiri. Kau paham nih? Jadi naik sama berdiri, mufaraqah makmum, selesaikan sendiri. Imam tetap berdiri. Ya. Setelah selesai, mereka menjadi tameng atau menjadi penjaga menghadapi musuh. Wa tati ta'ifatul ukhra allati harisan fi raka'atil ula. Kemudian datanglah kelompok pertama yang mereka menghadapi musuh menjadi penjaga pada rakaat yang pertama tadi. Coba dipaham nih? Terbayang dah? Jadi dibagi dua, satu kalian hadapi musuh, jaga kami yang sembahyang. Selesai satu rakaat, makmumnya niat mufaraqah, selesaikan sendiri, imam tetap berdiri. Setelah itu mereka pula pergi menghadapi musuh. Yang tadi menghadapi musuh, fayusallil imam biha raka'atan. Kemudian sembahyanglah imam bersama kelompok yang kedua satu rakaat. Kalian paham? Fa idza jalasal imamu litasyahudi, kalau imam duduk untuk tasyahud. Berarti 2 rakaat kan? Sebab ini dugaannya adalah qashar. Ya, ini dugaannya adalah qashar. Jadi imam duduk tasyahud. Makmum tak mungkin tasyahud. Naik dia. Tufariquhu, dia pun berniat mufaraqah. Wa tutimmu li nafsiha. Ya. Oh, salah. Jadi imam tasyahud awal. Imam tasyahud awal. Kemudian si makmum tidak ikut duduk tasyahud. Ya. Tidak ikut tasyahud. Ini ada kemudahan, ada lain sikit. Dia tak ikut tasyahud, tapi dia langsung naik ke atas. Naik. Tufariquhu. Tufariquhu di sini bukan maksudnya berniat mufaraqah, tapi berpisah dari perbuatan imam. Itu nanti jelas kalau di bajuri. Sampai di sini saya baca sedikit supaya jangan bingung. Berdirilah kelompok yang kedua untuk menyelesaikan sembahyang tanpa berniat mufaraqah. Bukanlah mufaraqah yang dimaksud di sini mufaraqah dengan niat seperti yang dipahami oleh sebahagian orang. Nanti ada keterusannya itu. Ya. Jadi berdirilah dia. Wa tutimmu li nafsiha. Selesaikan satu rakaat itu. Summa yantadiruhal imam. Kemudian imam menunggunya. Di sinilah memberikan indikasi bukan niatnya mufaraqah. Ini harap dipahamkan. Ya, ini harap difahamkan. Di sinilah memberikan indikasi bahwa niatnya bukan mufaraqah. Hanya perbuatannya yang berbeda. Oke. Wa yusallimu biha. Kemudian salamlah imam bersama makmum. Dapat gambaran nih?
Selesai satu rakaat, makmum yang belakang selesaikan sendiri, imam berdiri tetap. Kemudian dia pergi menjadi penjaga, menghadapi musuh. Yang tadi menghadapi musuh, sembahyang sini. Selesaikan sama imam satu rakaat. Oke, imam duduk tasyahud akhir. Makmum yang kedua, dia naik, selesaikan satu rakaat. Tanpa berniat mufarokoh. Nanti imam salam bersama makmum. Oke. Wahadi salatu Rasulullah Muhammad SAW bidhati riqa'. Ya. Inilah salat Nabi Muhammad SAW di daerah Zatul Riqa'. Daerah itu disebut Zatul Riqa' karena para sahabat raqa'u fiha rayatihim. Sahabat mengoyak bendera mereka. Jadi koyak itu bahasa Arabnya raqa'a. Ya. Waqila ghairu dzalika. Ada pendapat lain mengapa itu disebut Zatul Riqa', bukan sebab ini. Baik, itu yang pertama. Watsani, yang kedua, an yakuna fi jihatil kiblati, bahwa musuh di arah kiblat, fi makanin la yasturuhum, di tempat yang tiada menutup mereka dari mata orang muslim satupun. Ya. La yasturuhum an ayunil muslimin syai'un. Jadi artinya orang Islam nampak. Ya. Orang Islam nampak, oh ini musuh. Nampak sama orang Islam. Kalau tadi bukan arah kiblat, ini di arah kiblat. Orang muslim pun banyak. Tahtamilu tafaruqahum, yang mungkin dibagi-bagi. Maka imam membuat mereka jadi dua saf, bukan dua kelompok. Kalau tadi dua kelompok, ini dua saf umpamanya. Wa yuhrimu bihim jami'an, dan imam itu takbiratul ihram bersama mereka sekaligus. Apabila sujud imam di rakaat yang pertama, sujudlah bersamanya ahadu sofaini sajadataini. Salah satu antara dua saf itu ikut sujud bersama imam, ya. Nah, jadi imam membagi dua saf. Sembahyanglah imam, sujudlah imam bersama salah satu dari dua saf itu. Maka sebelum dimulai sembahyang sepakati dulu yang depan atau yang belakang. Sujudlah sampai dua kali sujud, berarti selesai rakaat pertama. Waqafa saful akharu yahrusuhum. Kemudian yang satu safnya lagi menjadi penjaga terhadap musuh. Tapi dua-dua dalam keadaan sembahyang. Oke. Fa idza rafa'al imamu ra'sahu, apabila imam mengangkatkan kepalanya, sujudlah mereka yang tidak sembahyang, yang sedang menjaga tadi. Tapi tetap dalam keadaan sembahyang. Jadi imam naik rakaat kedua bersama salah satu saf, yang satu saf tadi tetap berdiri itu sekarang sujud. Walahiquhu, dan menyusulnya. Wa yatasyahadul imam bis-safain wa yusallimu bihim. Imam pun bertasyahud dengan kedua-dua saf dan salam bersamanya. Oke, sujud. Sama-sama sujud. Begitu sujud, yang satu jaga, tetap berdiri. Tetap berdiri nih. Berdiri. Selesai sujud dua kali, naik, yang ini pun sujud. Ada paham nih? Jadi, yang kedua ini, imam membagi dua saf, bukan dua kelompok. Dua saf dibagi. Kan umpamanya, takbiratul ihram sama-sama semua. Imam sujud dua kali bersama salah satu saf. Maka sebelum mulai sembahyang disepakati dulu saf mana. Saf mana? Sujud dah. Yang satu tetap berdiri, imam sujud, yang satu tetap berdiri menjadi penjaga. Bila imam naik untuk rakaat kedua bersama salah satu saf, saf yang satu pun sujud. Selesai baru susul. Dapat paham nih? Susul. Rakaat kedua sujud dua kali. Ini tetap berdiri. Nanti kan bangkit imam, tasyahud bersama salah satu saf. Jangan salam. Tasyahud ini pun turun. Dapat paham? Jadi naik tasyahud, yang tidak sujud turun sujud dua kali. Bahkan nanti tasyahudnya sama-sama, salamnya pun sama-sama. Karena sudah duduk, jadi kalaupun mau nembak sudah mudah. Dapat paham?
Boleh ulang lagi? Udah. Nah, kalau tadi, yang i'tidal. Sama-sama i'tidal. Nah, sama-sama i'tidal. Kemudian yang satu sujud sampai 2 kali. Begitu bangkit, yang satu pun sujud. Sama-sama berdiri. Kemudian yang satu sujud sampai duduk tasyahud akhir. Barulah sujud lagi. Pada posisi sama-sama i'tidal tadi. Di rakaat kedua. Sama-sama i'tidal. Sujud, bangkit tasyahud, baru ini yang keduanya sujud. Oke. Wahadi salatu Rasul Muhammad SAW di Usfan. Yang kedua ini cara Rasulullah sembahyang di Usfan. Yaitu sebuah daerah jalan bagi orang haji, orang Mesir yang tunaikan ibadah haji. Ini jalur perjalanan orang Mesir untuk tunaikan ibadah haji melewati daerah Asfan. Di Asfan itulah Rasulullah kerjakan. Antara kota Asfan dan Makkah 2 marhalah. Ya. 2 marhalah. Disebut namanya Asfan karena asfis suyuli fiha. Saat itu terjadi gemerincing pedang. Saking kan berkecamuknya. Itu. Asfun itu artinya beradu pedang. Tangting-tangting, maka disebut namanya Asfan. Ya. Wasalisu, yang ketiga. An yakuna fi syiddatil khawfi wal tihamil harbi. Keadaannya sangat mencemaskan, sangat menakutkan, wal tihamil harbi, dan sedang terjadi kecamuk perang. Kata iltiham itu, iltiham asal kata lahmun, daging. Al-harbun perang. Maksudnya daging itu ikut perang. Itu adalah kinayatun, bahasa kiasan menunjukkan syiddatil ikhtilati bainal qaumi. Sangat campur baurnya antara musuh dengan musuh. Kan saling bermusuhan mereka nih. Jadi saking bercampurnya maka disebut iltihamul harbi. Jangan dicari berdaging perang. Enggak. Artikan tetap berkecamuk perang. Ya. Sedemikian sehingga yaltasiqu lahmu ba'dihim bi ba'din. Ya, bertemu daging sebahagian dengan sebahagian. Fala tamakkanuna min tarkil qitali. Tak mungkin meninggalkan perang. Wala yaqdiruna 'alan nuzuli. Tak mungkin turun in kanu rukbanan, jika mereka adalah pasukan kavaleri misalnya. Ya. Wala 'alal inhiraf, dan tidak mungkin juga mereka lari. In kanu musyatan, jika mereka misal kata pasukan infanteri. Sangkinkan berkecamuknya. Itu sangat takut. Macam mana cara sembahyangnya? Wa yusalli kullu minal qaumi kaifa amkanahu. Sembahyanglah setiap orang Islam itu. Kaifa amkanahu? Semungkinnya. Ya. Rajilan, berjalan, rakiban, atau berkendaraan, mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat, ghaira mustaqbilin laha, dan tidak menghadap kiblat. Ayu'dzaruna fil a'malil katsirati fi sholati. Dimaafkan perbuatan yang banyak dalam sembahyang. Kadorobatin mutawaliyatin, seperti pukulan yang berkali-kali, tetakan yang berkali-kali, pokoknya tetap sembahyang. Jadi kalau dalam keadaan aman gini tak sembahyang, macam mana? Coba dulu. Sedangkan ini dalam keadaan sangat berkecamuk perang, tetap sembahyang. Aman begini macam mana? Inilah yang kurang disampaikan kepada masyarakat. Jadi sembahyang itu bukan kalau sempat. Disempatkan pun tidak, karena pasti sempat. Sembahyang pasti sempat. Maka kalau alasan kerja nggak sembahyang, wah, nyawa loh ini ancamannya. Namun sembahyang tetap. Ya, saya teruskan. Faslun fil libasi.
Pasal tentang pakaian. Ini pakaian. Wa yahrumu 'ala rijali, haram laki-laki. Lubsul hariri, memakai pakaian berbahan sutra. Bukan namanya sutra, tapi memang sutra. Karena ada pakaian itu sutra, tapi sebetulnya hanya nama saja. Bahannya bukan sutra. Nah, ini yang memang bahannya sutra. Apalagi yang haram bagi laki-laki. Wattakhattumu bizzahabi, bercincin emas. Laki-laki tak boleh memakai cincin emas. Wal qazzi, dan sutra, qazzi sutra sama. Fi halatil ikhtiyari, dalam keadaan pilihan sendiri. Jadi inisiatif sendiri. Jadi dalam keadaan berinisiatif sendiri, tidak boleh memakai pakaian berbahan sutra, tidak boleh memakai cincin emas. Nah, kita teruskan ya. Ingat ya, kalimat fi halatil ikhtiyari, atas inisiatif sendiri. Wa kada yahrumu isti'malu ma dzukira ala jihatil istirashi. Begitu juga sutra dan emas itu haram dipakai menjadi alas. Apalah namanya terserah. Mau tikar, mau ambal, mau apa lagi? Karpet, terserah. Menjadi alas.